Strategi nomor 6. Use coordinate connector correctly. Gunakan kata hubung koordinatif secara benar. Nah, kata hubung koordinatif merupakan kata hubung yang menghubungkan dua klausa lengkap, yaitu kata hubung yang menghubungkan dua klausa yang masing-masing klausa memiliki subjek dan verb. Biasanya kata hubung ini berada di tengah-tengah kalimat. Sebagai contoh kata hubung koordinatif adalah and, or, but, so, yet, not. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, or you can drive your car another 200 miles, you can get it fixed. Di sini kalimat ini jelas-jelas salah karena apa? Kita menemukan or di depan kalimat, sedangkan coordinative connector biasanya berada di tengah kalimat. Jika ingin kalimat ini menjadi benar, kita bisa memindahkan kata or di tengah sini. You can drive your car for another 200 miles or you can get it fixed. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. The chemist was awarded the Nobel Prize, so he flew to Europe to accept it. Kita lihat kalimat ini memiliki dua klausa yang dihubungkan dengan coordinate conjunction. Kita lihat struktur kalimat pada klausa pertama. Yang pertama, the chemist was awarded the Nobel Prize. Kalimat atau klausa di sini memiliki subjek, kemudian verb, kemudian object of the verb. Kemudian di sini ada complement. Kemudian setelah complement, struktur klausa tersebut adalah he sebagai subjek, flew verb, to Europe sebagai adverb of place. Sehingga kalimat ini merupakan kalimat yang correct. Kemudian soal nomor 3. There was a misunderstanding, blah blah blah, there was a small chaos. Bagian kembang di sini membutuhkan coordinative conjunction. Dari mana kita tahu? Karena pada bagian ini kita sudah memiliki klausa yang lengkap. There sebagai subjek, was verb, dan misunderstanding sebagai complement. Kemudian di sini juga ada kalimat yang memiliki struktur yang sama. There was small chaos. Subjek, verb, dan complement. Nah, untuk menentukan coordinate connector yang tepat, kita perlu mengetahui makna kedua klausa ini. Klausa pertama bermakna there was a misunderstanding. Ada kesalahpahaman, bla bla bla. There was a small chaos. Ada sedikit kegaduhan. Ada sebuah kesalahpahaman, bla bla bla, sedikit kegaduhan. Nah, kedua klausa ini merupakan klausa yang bersifat sebab akibat. Klausa pertama sebab dan klausa kedua sebagai akibatnya. Maka kita lihat opsinya. Coordinate connector mana yang sesuai? A, then. Then menunjukkan urutan waktu, jadi bukan. So, itu sebab akibat. Ini bisa jadi jawabannya. Kemudian later juga urutan waktu, next juga urutan waktu. Maka kalimat ini dapat menjadi kalimat yang tepat atau yang utuh dengan menambahkan coordinate connector so. Sehingga kalimat tersebut akan bermakna
ada sebuah kesalahpahaman, sehingga ada sedikit kegaduhan. Strategi nomor 7, pay attention on the adverb. Yang akan kita bahas di sini adalah adverb sebagai connector. Dalam bahasa Inggris, kalimat dengan adverb memiliki dua bentuk dasar, yaitu adverb sebagai time connector and adverb sebagai cause connector. Sebelum kita masuk ke contohnya, saya akan memberitahu dulu bahwa adverb sebagai connector biasanya memiliki dua rumus, atau biasanya strukturnya ada dua, yaitu yang pertama adalah subject, kemudian verb, kemudian adverb connector, kemudian subject lagi, kemudian verb. Lalu yang kedua, di sini adverb ada di depan. Adverb connector, subject verb, subject verb lagi. Nah, untuk masuk ke adverb time connector atau adverb cause connector, mari kita perhatikan contoh di sini. Contoh yang pertama, I will sign the check before you leave. Di sini kita memiliki struktur kalimat I sebagai subjek saya, will sign akan menandatangani, kemudian the check sebagai objek, berarti ini subject, verb, object. Before di sini adalah adverb, tepatnya adverb time connector. Karena apa? Before menunjukkan keterangan waktu sebelum. You leave. You itu subject, kemudian leave verb. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, as the nurse already explained, di sini kita memiliki as sebagai penanda adverb of cause connector. Dari mana kita tahu? Dari sini, as the nurse already explained, sebagaimana yang telah nurse, perawat, jelaskan, all visitor, seluruh pengunjung must leave the hospital room now. Harus meninggalkan ruang rumah sakit sekarang juga. Jadi ini adalah cause atau sebab kenapa hal ini terjadi. Nah, di sini kita lihat as itu sebagai adverb, the nurse itu subject, already explained itu verb. Kemudian di sini kita memiliki koma. Terus di sini ada all visitor itu subject, must leave verb, the hospital room itu object, dan now itu adalah adverb of time. Sampai di sini sudah jelas? Semoga sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini kita lihat contoh soal yang pertama. The President of the United States appoints the cabinet member, blah blah blah, appointments are subject to Senate approval. Di sini kita lihat dulu struktur kalimatnya. Pada kalimat ini kita memiliki the President of the United States sebagai subjek dari kalimat tersebut, as. Kemudian kata appoints adalah verb. Menunjuk, the cabinet member itu objek. Nah, di sini kita punya koma dan kalimat rumpang. Kemudian appointment adalah subjek. Are subjek adalah verb. To itu preposisi, dan Senate approval itu adalah object of preposition. Jadi kita memiliki rumus ini. Subject, verb, object, subject, verb. Nah, maka bagian yang rumpang ini kita perlu mengisinya dengan adverb. Kita lihat pilihan ganda. There bukan adverb, berarti bukan. With there bukan. Kemudian but there bukan. Karena but merupakan conjunction. Berarti yang tepat untuk mengisi itu adalah C. Karena apa? Karena because merupakan adverb penanda sebab akibat. Nah, di sini
kita juga memiliki there. There bisa dimasukkan di sini karena there adalah bagian dari subjek. Sehingga kalimat menjadi the President of the US appoint the cabinet member because their appointments are subject to Senate approval. Masuk ke contoh soal yang kedua. Blah 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 suck groundwater from below. Some part of the city have begun to sink as much as 10 inch annually. Kita perhatikan lagi kalimat ini strukturnya seperti apa. Suck. Kita punya verb di sini. Groundwater itu objek. From below itu adverb of place, kemudian koma, kemudian sub part of the city itu subject, have begun itu verb, have begun to sing itu adverb phrase, as much as 10 inch annually itu adverb. Nah, di sini karena kita memiliki verb, objek, subjek, verb, maka di sini kita juga memerlukan kalimat yang bisa digunakan sebagai adverb of cause connector. Kenapa? Bla bla menyedot air tanah dari bawah, beberapa part kota mulai amblong atau turun sebanyak 10 inci tiap tahun. Lalu kita lihat di sini manakah yang menunjukkan adverb of cause connector. Pumps have ini tidak memiliki adverb. Kemudian so pumps have ini juga tidak karena so itu conjunction. With juga bukan. Nah, berarti jawaban adalah B. As pumps have sucked groundwater from below, some part of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Strategi nomor 8, noun clause connector. Noun clause connector atau penanda kata benda terdiri atas kalimat tanya 5W1H, penanda condition seperti whether atau if, kemudian kata lain seperti whenever, wherever, that, kemudian which, who, dan sebagainya. Di sini kalimat-kalimat atau kata ini berfungsi untuk menjadikan satu klausa berfungsi seperti kata benda. Misalnya di sini I understand what she is trying to say. Di sini kita memiliki kata what sebagai penanda kata atau penanda klausa benda. Di sini what she is trying to say berfungsi sebagai objek dari verb understand. Kemudian di sini we talk about where we should go for lunch. Kita berbicara tentang kemana kita pergi untuk makan siang. Di sini ada penanda klausa where yang membuat klausa ini berfungsi sebagai objek dari proposisi about. Kemudian contoh yang ketiga, whether he is agree or not is not really matter. Apakah dia setuju atau tidak terlalu berpengaruh. Di sini kata whether berfungsi sebagai klausa penanda klausa benda yang berfungsi sebagai subject of the sentence. Kemudian masuk saja kita ke contoh soal. Kita akan menentukan apakah kalimat ini correct, benar atau tidak benar. Contoh soal yang pertama. Contoh kalimatnya, maksudnya contoh soal yang pertama. The contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. Kita perhatikan struktur kalimat ini.
Di sini kita memiliki the contract sebagai subject, will be awarded verb. Kemudian di sini ada is, verb lagi. The question to be awarded at a meeting. Ini adalah modeling. Nah, karena di sini ada double verb, maka kalimat ini jelas incorrect. Bagaimana kita bisa membenarkan kalimat ini? Kita bisa membenarkan kalimat ini dengan meletakkan satu non-clause connector di sini, yaitu whether atau if. Misal kita taruh if di sini, if, sehingga menjadikan kalimat menjadi if the connector, if the contract will be awarded, is the question to be answered at the meeting. Sehingga makna kalimat ini menjadi apakah kontrak akan disetujui adalah pertanyaan yang akan dijawab pada pertemuan tersebut. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. The motorist was unable to discover who had struck his car. Kita lihat struktur kalimatnya. The motorist itu adalah subjek, kemudian was adalah verb, unable to discover who had struck his car. Was unable to discover itu maksudnya verb phrase, who had struck his car. Di sini adalah noun clause yang berfungsi sebagai object of verb. Dari mana kita tahu? Dari penanda klausa who. Kemudian ini ada verb, to struck, had struck. Kemudian ada objek dari verb itu are. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang memiliki struktur kalimat yang benar. Jadi kita letakkan tanda correct di sini. Contoh soal nomor 3. Blah 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 was on news made most people angry. Di sini kita sudah memiliki was sebagai verb, on news itu sebagai adverb of place, made itu juga verb, most people object of verb, angry itu object. Nah, karena kita di sini memiliki verb, object of verb dan object of verb, maka di sini kita memerlukan subjek. Jadi di sini kita memerlukan noun clause connector yang bisa membuat bla 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 was on news itu menjadi subjek dari kalimat. Kita lihat opsi pilihan ganda. It was on news tidak bisa, it bukan penanda. Kemudian the story juga tidak bisa, the story cerita tersebut itu bukan penanda klausa. Kemudian what dan when adalah penanda. Nah, karena ini merupakan subjek, maka kata yang tepat atau penanda klausa yang tepat adalah what. Sehingga kalimat menjadi what was on news made most people angry. Apa yang ada dalam berita membuat kebanyakan orang marah. Masuk ke strategi nomor 9, adjective clause. Adjective clause merupakan klausa yang berperan sebagai adjektif untuk menerangkan noun atau pronoun dalam satu kalimat kompleks. Satu kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki baik independent clause dan dependent clause. Independent clause merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri, dan dependent clause merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Mari kita lihat contoh di sini. I really like the book which you recommend yesterday. Kalimat ini merupakan satu kalimat kompleks, di mana I really like the book merupakan klausa utama, karena klausa ini dapat berdiri sendiri. Kemudian which you recommend yesterday merupakan dependent clause, klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian kembali ke adjective clause. Adjective clause dapat ditandai dengan dua kelompok kata, yaitu relative pronoun dan
relative adverb. Di sini relative pronoun ada who, which, that, whom, whose. Who digunakan untuk menerangkan subjek berupa orang, kemudian which juga subjek namun benda, that subjek baik benda atau orang, kemudian whom objek orang, whose kata kepunyaan. Kemudian relative adverb where, when, why. Where itu digunakan untuk menerangkan tempat, when itu waktu, dan why cause atau alasan. Kemudian kita masuk lagi ke contoh. I really like the book which you recommended yesterday. Nah, di sini yang diterangkan adalah book. Maka yang digunakan adalah which, yaitu kata yang digunakan untuk menerangkan subjek berupa benda, karena book ini benda. Kemudian contoh kalimat yang kedua, a singer who composed his own song is rare. Di sini subjeknya adalah a singer. A singer merupakan orang, maka yang digunakan adalah relative pronoun who. Kemudian langsung saja masuk ke contoh soal. The house blah 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 rented on the vacation was quite expensive. Di sini kita memiliki the house. Maka relative pronoun yang kita butuhkan adalah kata yang dapat menerangkan benda sebagai subjek. Di sini kita lihat pilihan jawabannya. Nah, satu-satunya pilihan yang menggunakan relative pronoun adalah D. Maka jawaban di sini adalah D. The house which we rented on the vacation was quite expensive. Nah, jadi untuk rumus relative pronoun sendiri seperti ini. Jadi ada subjek, kemudian relative pronoun, kemudian subjek lagi, kemudian verb, kemudian untuk rumus relative pronoun dan that yang digunakan untuk menerangkan subjek orang akan selalu diikuti oleh verb. Kemudian untuk which, kemudian whom, kemudian that yang diikuti oleh yang menerangkan kata benda, yang menerangkan subjek kata benda, maka akan diikuti oleh subjek. Kemudian untuk whose akan diikuti oleh noun, karena ini merupakan kepunyaan. Kemudian langsung saja kita masuk ke contoh soal. The house blah 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 rented on the vacation was quite expensive. Nah, kita lihat struktur kalimat di sini. Di sini kita memiliki the house di depan sebagai subjek. Kemudian rented ini verb. On the vacation keterangan tempat. Was itu verb lagi. Quite expensive itu juga keterangan. Nah, karena di sini ada dua verb, maka salah satu dari dua klausa ini harus berupa dependent clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, maka dari itu kita memerlukan adjective clause connector. Di sini dari 1, 2, 3, 4 opsi A, B, C, D yang memiliki adjective clause connector adalah opsi D, which we. Nah, kenapa which we benar? Karena which merupakan relative pronoun yang digunakan untuk menerangkan benda sebagai subjek, dan di sini kita juga memiliki benda sebagai subjek. Kemudian
setelah which harus diikuti oleh subjek. Nah, di sini kita juga memiliki subjek. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi D. Kemudian contoh yang selanjutnya, the coffee blah 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 the barista recommended me was so good. Nah, di sini ada juga the coffee. Di sini ada juga the coffee sebagai subjek. Kemudian bla bla bla, the barista itu juga subjek. Recommended itu verb, ini object of the verb. Was juga verb. So good, ini keterangan. Nah, karena di sini ada 2 subjek dan 2 verb, maka lagi ini merupakan kalimat kompleks yang salah satu klausanya harus merupakan dependent clause. Nah, karena di sini kita memiliki the coffee dan bla bla bla, di sini pasti adalah penanda dependent clause atau penanda adjective clause. The coffee bla 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 the barista recommended me was so good. Kita analisis dulu struktur kalimat di sini. Kita memiliki the coffee di depan sebagai subjek kata benda. Kemudian di sini juga ada the barista, recommended di sini verb, mungkin di sini juga subjek. Kemudian me itu preposition sebagai objek, was juga verb, so good adalah complement atau keterangan. Nah, karena itu di sini kalimat memiliki 2 subjek dan 2 verb. Satu kalimat yang memiliki 2 subjek dan 2 verb, salah satunya harus merupakan dependent clause. Untuk menjadikan satu kalimat dependent clause, kita dapat menjadikannya sebagai adjective clause. Karena itu bagian rumpang di sini memerlukan penanda adjective clause yang dapat menerangkan subjek coffee. Subjek coffee merupakan subjek dan kata benda. Maka adjective clause yang tepat adalah which. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Sehingga kalimat menjadi the coffee which the barista recommended me was so good. Strategi nomor 10, reduce adjective and adverb clauses. Bentuk reduce dari klausa adjektiva dan klausa adverbial. Dalam kalimat bahasa Inggris, adjective dan adverb clause connector dapat dihilangkan. Penghilangan ini akan menghasilkan suatu bentuk reduced clause. Nah, ada beberapa cara untuk menghilangkan adverb atau adjective connector tergantung bentuk verbnya. Yang pertama adalah bentuk be verb. Untuk adjective verb atau adjective clauses, yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan bentuk konektor dan be from-nya. Misal di sini kita memiliki kalimat the food which is on the table contain poison. Di sini kita memiliki adverb connector which dan adverb atau be verb is. Yang perlu kita lakukan untuk membentuk reduced clause adalah mencoret kata which dan is, sehingga kalimat menjadi the food on the table contain poison. Nah, kalimat ini sudah merupakan satu kalimat yang baku dalam bahasa Inggris. Kemudian, untuk adverb, yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan subjek dan be verb yang bersama dengan penanda adverb. Misal di sini kita memiliki kalimat when you are ready, you can begin the show. Di sini kita memiliki penanda adverb when, kemudian subjek you, be verb are, kemudian ready. Untuk membentuk suatu reduced clause, yang perlu kita lakukan adalah mencoret kata yang berupa subjek you, kemudian be verb are. Sini. Sehingga kata dengan adverb penanda adverb tadi akan menjadi suatu reduced clause. When ready, you can begin the show.
Jadi sebagai catatan, ketika kita membentuk reduced clause dengan be verb, untuk adjektif yang kita hilangkan adalah penanda klausa. Ini adjektifnya. Kemudian dan be verb. Kemudian untuk adverb kita menghilangkan subject dan be verb. Subjek di sini adalah subjek yang bersama dengan penanda adverb. Kemudian untuk non-be verb, kita dapat membentuk satu reduced clause dengan cara menghilangkan untuk adjektif, kita bisa membentuk suatu reduced clause dengan cara menghilangkan penanda adjektif dan mengubah verb yang di situ menjadi kalimat verb ing. Misal di sini, I don't understand the news which talks about the new virus. Di sini kita bisa mengetahui penanda klausa adjektif adalah which. Kita bisa menghilangkannya. Kemudian kita memiliki verb talk di sini. Nah, verb talk di sini kita ubah menjadi bentuk verb ing, menjadi talking. Sehingga kalimat tersebut menjadi I don't understand the news talking about the new virus. Ini adalah bentuk reduced clause non-be verb untuk adjective clause. Kemudian untuk adverb clause, kita dapat membentuk reduced clause untuk non-be verb dengan cara menghilangkan subject yang bersama dengan penanda adverb clause dan membentuk verb yang di situ menjadi bentuk verb ing seperti ini. Misal, contoh untuk adverb adalah when you give a lecture, make sure the students pay attention. Sini kita bisa membentuk reduced clause dengan cara menghilangkan subjek you, subjek yang berada dengan ini, clause, dan membentuk kata give menjadi giving. Sehingga kalimat akan menjadi when giving a lecture, make sure the student pay attention. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal. After blah 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 several witnesses, the reporter could see the case from broader point of view. Di sini kita memiliki kata after sebagai penanda adverb of time. Kemudian several witnesses object. Kemudian the reporter subject. Could see itu verb, the case itu object, from broader point of view itu prepositional phrase. Nah, karena di sini ada kata after, maka yang kita perlukan di sini adalah bentuk yang dapat mengisi di sini. Bentuk yang dapat mengisi di sini adalah jika itu bentuk adverb clause secara utuh, maka adalah subject dan verb. Namun, kalau itu bentuk reduce berarti verb bentuk verb ing. Kita lihat opsi. Di sini A, he interviewed. Ini bisa, tapi kita simpan dulu. Kemudian B is interviewing, tidak bisa. C interviewing juga bisa. Kemudian D interview. Which interview, ini juga tidak bisa. Maka soal ini dapat diisi dengan dua opsi jawaban, yaitu opsi A. After he interviewed several witnesses, the reporter could see the case from broader point of view. Setelah dia menginterview beberapa saksi mata, reporter dapat melihat kasus itu dari point of view yang lebih luas. Atau di sini kalau opsi C, setelah menginterview beberapa saksi mata, reporter dapat melihat kasus tersebut dari
sudut pandang yang lebih luas.